Selamat siang Bu Jumi. Selamat siang Pak Feby. Ibu ada waktu sebentar? Sekarang Pak? Iya Bu. Oke. Ada apa ya Pak? Eh, oh Silakan beda duduk apa? Pak. Silakan duduk Pak. Iya Bu. Saya lihat Bapak kok pucat, nggak seperti biasanya. Iya tuh Bu. Kan saya sedang ada mencari permasalahan siswa kelas 73 Bu. Oh, kelas 73. Ada apa ya Pak kelas 73 itu? Jadi di kelas 73 80% nilai siswa itu di bawah KKM Bu. Oh ya? Iya, padahal saya sudah maksimal mungkin untuk tahap pembelajarannya, tapi masih aja siswa itu kurang paham lah, Bu. Nah, antusias siswa itu pada dalam pembelajaran itu sangat kurang. Oh begitu. Kira-kira apa ya Pak yang membuat anak-anak itu nilainya rendah di bawah KKM menurut Pak Feby? Saya merasa siswa ini malas belajar, Bu. Kalau dalam belajar itu rame sendiri. Sesudah itu saya tegur, diam sebentar, tapi nanti selang waktu rame kembali, Bu. Begitu ya Pak ya. Kira-kira loh Ya, Bu. Pak, kira-kira anak Ya, tertarik nggak dengan pelajaran yang Pak Feby sampaikan di kelas 73 itu? kalau saya lihat siswa-siswinya kurang antusias dalam pembelajaran itu, Bu. Motivasinya agak kurang mungkin nggak Pak? Biasanya Pak Feby kalau ngajar pakai media apa ya Pak? Kalau Kalau saya lihat siswa-siswinya kurang antusias dalam pembelajaran, Bu. Kalau medianya biasanya modul yang saya berikan itu yang apa tuh, Bu? Yang Modul yang biasa biasa gitulah, Bu. dari Ya, yang kabupaten. biasa itu. Iya, Pak. Iya, Bu. Nah, iya. Oh. Terus? Jadi gimana? Jadi kalau nggak gitu gimana ya, Bu? Saya bingung gitu, Bu. Bagaimana cara Pak Feby mengajarkan dari buku yang dari kabupaten itu? Saya mengajarkannya sesuai dengan yang di buku itu aja, Bu. Oh, jadi Pak Feby ngajarnya begitu. Ya. Terus nyatet juga Pak? Oh, iya, Bu. Pak Feby sudah menggunakan metode lain selain metode yang itu Pak? Ada kalau materi lainnya palingan diskusi, Bu. Ya, jadi bisa saya simpulkan anak-anak kelas 73 itu nilainya rendah, banyak yang di bawah KKM. Ya, Eh, itu karena ketika diajar kurang antusias, motivasinya rendah, menurut Pak Feby ya. ya, Eh, ya, ada cara lain nggak agar anak-anak itu tertarik gitu kan? Kan sebelumnya ya, anak-anak itu katanya kurang fokus. ya, Bu. Kurang fokus, kurang semangat. Kira-kira Pak Feby bisa berpikir nggak apa yang cocok biar anak-anak itu tidak seperti kemarin-kemarin? Kalau cara lain di kelas itu, sekolah kita kan ada proyektornya, Bu. Jadi mungkin bisa menggunakan itu ya, Bu. Proyektor kita kan ada, itu bisa Pak Ya. dibawa ke kelas, digunakan gitu. Nah, itu misal digunakan, oh ya, kalau misal bahannya kayak video terus PTT gitu gimana, Bu? Nah, itu ide yang bagus Pak. Pakai proyektor, terus pakai PTT.
Ada videonya yang bisa Bapak tampilkan itu jauh lebih bagus. Iya Bu, ada sih saya videonya yang Ada Bapak videonya, udah Bapak gunakan? ada. Belum Bu, Oh, ada hal lain yang mungkin apa namanya yang bisa Bapak Pebi lakukan? untuk hal lain mungkin saya menggunakan gadget Bu untuk media pembelajaran ini. Mungkin saya membuat bahan ajar berbasis game Bu. Nah, itu mantap tuh Pak. Nah, kira-kira dengan Pak Pebi menggunakan ide-ide tadi, kira-kira bisa nggak membantu merubah anak-anak yang tadinya tidak fokus, kemudian motivasinya rendah, menjadi lebih antusias gitu. Nah, ya ya Bu, bisa manfaat gitu ya. Nah, dari yang kalau itu saya sangat memotivasi karena anak sekarang itu kecanduan game, Bu. Sama gadget itu yang nggak bisa lepas dari anak. Nah, itu bisa dimanfaatkan, Pak. Nah, dari apa yang sudah Pak Bebi sampaikan tadi, kira-kira bisa nggak Pak Bebi ceritakan kembali yang Pak Bebi akan lakukan? Mungkin ke depannya saya akan mengajar pakai proyektor, Bu, dengan menayangkan PowerPoint, media, Bu, agar tidak monoton gitu. Dan nanti agar tidak monoton, saya juga akan menggunakan media gadget gitu, Bu. Nah, itu bagus, Pak. Jadi, ini kan bisa menyelesaikan masalah permasalahannya sendiri. Pak Bebi yang Ya, Bu. sudah mencari solusinya juga, gitu ya, Pak ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, itu perlu dicoba, Pak. Kira-kira ya, Pak, komitmen apa yang akan Pak Bebi lakukan selanjutnya? Mungkin besok mulai besok saya akan menyiapkan media PowerPoint, Bu. Jadi media pembelajaran, terus selingannya mungkin saya menggunakan gadget gitu loh, Bu. Lalu siapa yang akan membantu Pak Pebi untuk meningkatkan memulai kegiatan ini, melaksanakan komitmen itu? Mungkin untuk membantu di sekolah bisa Pak Zainal, Bu, karena Pak Zainal ngerti IT. Oh iya iya, dia ngerti IT di sekolah kita ya. Bagus juga. Jadi saling berbagi gitu ya Pak. Saya yakin Pak Pebi Eh, bisa menjalankannya dengan baik. Semangat ya Pak Pebi ya. ya, terima kasih ya, Bu. Saya mencoba melakukannya nanti. Gimana perasaan Pak Pebi sekarang? Kalau perasaan saya sudah agak plong, Bu, karena permasalahan untuk solusinya untuk ke depan gitu sudah mulai membaik, Bu. Ya, alhamdulillah lah. Saya juga merasa senang bisa membantu Pak Pebi menyelesaikan permasalahan sendiri ya. Walaupun solusinya ya dari Pak Pebi sendiri. Ya, tapi kan saya tetap berterima kasih kepada Ibu Jumi karena telah membantu untuk memecahkan masalah ini. Oh iya, sama-sama ya Pak Pebi. Intinya Pak Pebi harus selalu semangat untuk selalu mengajar. Ya, Bu. Saya masuk ke kelas dulu, Bu, karena habis ini ada kelas saya. Oke, selamat menjalankan tugas Pak Pebi. Apa yang bisa saya bantu, Bu? Kalau saya dari tadi lihat Ibu termenung, Apa Bapak sekarang sedang sibuk? ya untuk saat ini saya tidak sibuk, Bu. Ya, untuk saat ini saya tidak sibuk, Bu. Baik, sejujurnya saya sedikit merasa tegang. Beberapa tantangan di pekerjaan membuat saya mencari solusi lebih efektif. Oh, tentu saya menghargai kejujuran Ibu. Mari kita jadikan pembelajaran ini sebagai ruang penyelesaian solusi bersama.
apa tujuan yang ingin Ibu capai dari sesi pembelajaran kita kali ini? Saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan umum, Pak. Oh gitu, baik. Apa definisi tujuan akhir yang Ibu inginkan? Saya ingin bisa presentasi dengan percaya diri, membuat audiens terkesan dengan presentasi saya. Ya, bagus itu. Apa ukuran keberhasilan yang Ibu inginkan? Saya ingin presentasi dengan lancar, tanpa ada rasa gugup, serta mendapatkan feedback positif dari audiens. Karena selama ini Pak, kalau presentasi di depan kelas atau di depan rekan-rekan, saya belum apa-apa udah gugup duluan Pak. Oke, apa yang membuat Ibu merasa kesulitan dalam presentasi? Saya gugup dan sering lupa kata-kata presentasi seperti yang saya katakan tadi Pak. Belum apa-apa saja saya udah gugup. Jadi yang sudah saya ingat itu hilang gitu Pak. Ceritakan lebih lanjut bagaimana perasaan itu muncul. Saya ketika akan presentasi belum apa-apa sudah muncul rasa takut. Takut saya itu Pak, takut tidak memberikan kesan positif kepada audiens. Itu yang membuat saya gugup. Nah, terkadang saya merasa Baga- tekanan untuk menyampaikan sesuatu yang sempurna gitu Pak. Bagaimana Ibu menghadapi situasi tersebut? Saya menghadapi situasi tersebut biasanya orang yang membimbing saya atau teman-teman saya itu Pak dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya merenung, membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang saya hadapi. Saya merasa didengar dan didukung. Kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini. Apakah hal yang ingin Ibu tambahkan? Saya ingin merasa lebih percaya diri dan terampil saat presentasi. Dan saya yakin dengan bimbingan Bapak nanti, saya bisa mencapainya. Baik, sekarang mari kita merancang rencana aksi apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan prestasi yang dapat Ibu inginkan. Nah, sepertinya saya akan mempersiapkan materi presentasi dengan baik. Kemudian berlatih presentasi di depan cermin, kayak bicara-bicara Ya, sendiri gitu, Pak. ya, Dan ya. mencari feedback dari teman atau mentor. Oh, bagus ya, Bu. Adakah prioritas yang Ibu miliki dalam rencana aksi ini? Prioritas saya yaitu mempersiapkan materi presentasi dengan baik, kemudian berlatih presentasi di depan cermin. Saya percaya bahwa pondasi yang kuat dan materi dan latihan akan membantu saya mengatasi rasa gugup. Apakah strategi yang Ibu gunakan untuk mencapai tujuan prestasi itu? Saya akan mencari referensi, Pak. Mencari referensi materi yang baik, mempersiapkan slide presentasi yang menarik, dan berlatih presentasi dengan fokus pada intonasi, gerakan tubuh, serta juga saya berencana untuk meminta feedback konstruktif atau yang membangun untuk terus memperbaiki diri. Itu adalah langkah-langkah yang sangat baik ya, Bu. Rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Ibu mengatasi tantangan presentasi dengan lebih efektif. Bagaimana Ibu melihat tindak lanjut dalam rencana ini, Bu? Baik, sekarang mari kita masuk ke tahap tanggung jawab ya, Bu. Apakah komitmen yang dapat Ibu rencana aksi yang sudah Ibu buat? Saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi yang baik, berlatih presentasi di depan cermin, dan mencari feedback dari teman atau mentor. Siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komunikasi tersebut? Saya akan meminta bantuan teman atau mentor untuk memberikan feedback yang membantu saya dalam berlatih presentasi. Saya percaya dukungan mereka akan jadi pendorong motivasi dan pemantik perbaikan.
Bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini, Bu? Saya akan terus berlatih dan mencari feedback dari teman atau mentor untuk terus meningkatkan kemampuan presentasi saya. Baik, saya rasa kayaknya pikiran saya udah terbuka Pak setelah berbicara dengan Bapak tentang kekurangan saya di depan umum tadi. Saya berterima kasih atas masukan-masukan yang Bapak berikan. Terima kasih udah mau mendengarkan cerita-cerita saya. Terima kasih ya Pak Febi. Ya, ya Bu, tetap semangat ya Bu. Semoga dengan apa yang kita bicarakan tadi, ke depannya tahap pembelajaran kita lebih meningkat ya Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih dukungannya. Ya, baik Bu.